deh banyak dari Fakultas Hukum tuh menghasilkan tokoh besar ya, Saldi Isra, dan juga banyak agenda-agenda yang dikerjasamakan dengan Fakultas Hukum. Salah satunya Komisi Yudisial, lembaga yang mengawasi kehakiman di Indonesia, itu mengadakan namanya Klinik Etik dan Advokasi. Itu rangkaian agendanya sekitar kurang lebih 6 bulan. Kita di sana belajar, dilatih, dipahamkan, diberikan materi tentang pengawasan kehakiman, pertama ya, sebagai tupoksi dari Komisi Yudisial. Nah, untuk masuk ke itu kita dites tuh, Zaki. Ya. Jadi ada tesnya juga, ada seleksinya. Nanti kita dari sekian puluh orang, seleksi, dapat sekitar kalau tidak salah waktu itu 20 orang. Ya. Dari 20 orang lah, 20 orang inilah yang mengikuti pelatihan kurang lebih 6 bulan tersebut. Nanti menjelang akhir pelatihan, itu akan disampaikan, sebenarnya di awal udah disampaikan juga, dan teman-teman juga udah tahu ya. Ada namanya Jambore ya. Kalau Jambore di Pramuka, saya di Cibubur ya. Nah, kita juga ada Jambore nasionalnya. Itu merupakan suatu kegiatan perlombaan ya bagi beberapa mitra kampus yang mengikuti kayak, jadi ada seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Sriwijaya, ada Universitas Samratulangi. Totalnya ada 9 kampus ya, kalau tidak salah tahun lalu. Nah, saya sedikit-sedikit ingat lah. Itu nanti kita berkumpul di waktu itu di Bogor ya. Tapi di seksi dulu nih, yang 20 tadi di seksi lagi dapat 7 orang. Dari 7 orang inilah yang dipersiapkan di karantina untuk mengikuti lomba atau jambore ini gitu. Nah, apa aja perlombaannya ataupun yang dilombakan? Waktu itu ada debat, lalu ada juga PMKH namanya, lalu juga ada cerdas cermat, lalu juga ada esai, ada orasi, dan juga ada apa lagi, kampanye ya, kampanye yang diperlombakan. Alhamdulillah saya dari yang 7 itu termasuk menjadi salah satunya diberikan kesempatan. Dan saat itu saya ditugaskan sebagai ketua tim, ketua delegasi. Selama kami karantina kurang dari 2 minggu lah. Terus kami akhirnya berangkat ke Bogor, dan saya diberikan tugas karena dia dari 7 ya, lombanya cukup banyak, ada yang pakai tim, ada yang perorangan. Saya itu dapat bagian sebagai orator yang ikuti lomba orasi, juga sebagai lomba cerdas cermat. Ada 2 orang lagi teman saya, itu Fahmi dan Kaza. Ya, jadi saya latihan orasi waktu itu dengan guru pembimbing ataupun pelatih ya, pembina lah, Bang Ilham waktu itu, Pak Ilham di. Terus cerdas cermat juga itu waktu itu pelatihnya adalah Kak Suci ya, Bu Suci. Alhamdulillah berdasarkan hasil proses pembinaan, pelatihan karantina, Unan menyapu bersih waktu itu 5 juara 1 Dari 7. dari 7. Kita menyapu bersih ke 5-5-nya. Semua delegasi yang ikut mendapatkan juara 1, dan alhamdulillah orasi juara 1, cerdas cermat juara 1, debat juara 1, sehingga kita dapat yang 3 kalinya. Tahun sebelum juara umum, dan yang pertama kali 2015 kalau tidak salah. Alhamdulillah berhasil. Jadi kenapa saya bisa masuk pada salah satu delegasi itu mungkin juga adalah dukungan ya, pastinya dari teman-teman saya, doa lah tentunya juga dari teman-teman. Dan kalau yang secara skillnya itu saya dapatkan juga dari LPI. Sehingga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk lulus. Sekarang juga aktif di BEM ya. Ya, bantu-bantu lah. Jadi itu sedikit teman-teman. Jadi apa ini pengurusnya tidak hanya berprestasi secara non akademik, tapi juga berprestasi secara akademik. Kayak Bang Sahji tadi juga IPK-nya hampir 4. Kemudian kalau tidak salah, di setiap wisuda di Fakultas Hukum itu, wisudawan atau wisuda berprestasinya itu, dan juga wisudawan terbaiknya itu sering dari LPI juga ya Bang? Hampir selalu ada perwakilan. Hampir selalu ada Kemarin Bang Sanji di Universitas Andalas sebagai ini ya bro,
kita aktivis kampus. Iya. BAK di fakultas aktivis kampus. For info, yang di fakultas hukum wisuda 4 itu dari LPI, lulusan terbaik ya, Mutiara Yunita. Iya, Mutiara Mionika. Ada Muhammad Bangun juga waktu itu Muhammad dapat Bangun. aktivis kampus di fakultas. Jadi Betul, alhamdulillah. LPI. Iya, Iya. alhamdulillah kita selalu ada lah perwakilan setiap wisuda dari LPI. Alhamdulillah. Kalau nggak ada di wisuda 1, ada di wisuda 2. Iya. Kalau nggak ada wisuda 2, ada wisuda 3. Iya. Tapi ada lah gitu. Selama setahun tuh pasti ada LPI nanti. Ya, oke Bang. Mungkin ya dari teman-teman semuanya bertanya-tanya deh Bang. Karir alumni LPI itu bagaimana sih setelah pasca kampusnya? Mungkin adakah alumni LPI ini jadi ini atau itu yang berhasil seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, Yang mungkin Oke, mungkin kalau ini lebih sering kontak-kontak. sebenarnya gimana ya teman-teman? Itulah tadi pentingnya relasi ya di awal tadi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita melihat dari mutu, kita berbicara tentang mutu ya kita harus lihat hasilnya gimana gitu. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang mutu LPI ya hasil di LPI itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya ya Zaki. Ya mungkin sebelum sebelum wisuda alhamdulillah banyak ya dari teman-teman alumni LPI lah katakan dulu yang sudah selesai kepengurusan LPI itu dilirik di organisasi tingkat kampus gitu. Ya banyak sebenarnya. Mungkin tahun ini ada Ade Putra Partingkotan gitu di BMKM Unan, ada juga Afif, ada Dedi, ada Habib juga. Sebenarnya lumayan banyak, ada 4 orang gitu langsung dilirik. Karena azan ya. Wah. Mungkin kita boleh break sejenak dulu. Ya, boleh. Oke, teman-teman, kita break sejenak dulu untuk mendengarkan azan zuhur. Oke, teman-teman, bergabung kembali dengan kami ya di LPI UTAP yang merupakan program kerja dari LPI FAUA, tepatnya di bidang Humas LPI FAUA. Sekarang kita kembali lagi dengan 2 alumni kece ya, dari LPI FAUA. Nah, mungkin tadi berkaitan dengan bagaimana karir alumni ya setelah jadi LPI ataupun setelah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Mungkin boleh dilanjutkan lagi nih Bang. Oh iya. Tadi udah ya sebelum wisuda ya. Sebelum wisuda juga alhamdulillah banyak ya dari teman-teman LPI ini yang kemudian dipilih oleh organisasi lain gitu. Artinya ya memang kita punya kualitas di sana gitu. Terus setelah pasca kampus kita juga melihat banyak alumni LPI ini yang tidak lama ya, tidak membutuhkan waktu lama sudah mendapatkan pekerjaan gitu. Kan ada yang ditempatkan atau mendapat pekerjaan yang sangat luar biasa gitu. Banyak. Mungkin kita bisa memberikan contoh ya, seperti ada yang di Kejaksaan, ada yang di Mahkamah Agung, ada juga yang mungkin ya di BUMN, kan juga ada yang jadi dosen gitu. Ya, staf ahli DPR juga. Iya, staf ahli DPR ya. Jadi banyak sebenarnya Bib ya. Mungkin itu hanya ada yang pengacara juga gitu. Jadi itu mungkin hanya sebagian kecil dari karir yang dari alumni LPI ini. Kalau kita mungkin melihat lebih dalam lagi ya pasti sangat banyak gitu. Dan itu semua akan menjadi relasi kita, akan menjadi relasi ukhuwah kita tentunya gitu. Jadi dengan masuk LPI, insya Allah kita akan dikontrol sampai ke sana. Kita akan dibantu dan kita akan dibimbing, kita akan ditunjukkan jalannya, gitu. Tips dan triknya ini. Karena alumni kita ini sebenarnya seakan-akan abang kita gitu, yang sangat peduli dengan kita gitu. Kan untuk ketika kita dapat bertanya pasti akan direspon dengan baik. Kita butuh bantuan pasti akan ditolong gitu. Jadi kalau berbicara tentang tentang alumni atau mungkin mutu dari LPI itu yang menurut saya salah satunya bisa dilihat dari alumninya. Ya kalau mungkin kita lihat alhamdulillah kita cukup bermutu, kita cukup baik untuk hal itu gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Kan dosen-dosen hukum Unan juga banyak yang alumni LPI. Nah, siapa aja tuh Bang? Mungkin ya, seperti Pak Almaududi ya Bim ya. Pak Dudi, ada Dayu Medina, Bu Dayu gitu. Juga ada dosen baru yang di Fakultas Hukum. Dia. Ya. Jadi Pak Leri Patra. Iya, Pak Leri Patra juga. Jadi PD3. Jadi teman-teman menurut saya nggak ada kata ragu sebenarnya untuk masuk LPI. Jadi di LPI ini tidak ada sebenarnya
kata ragu satupun mungkin yang bisa teman-teman pakai atau mungkin teman-teman pikirkan gitu ketika ingin masuk LPI gitu. Jadi ketika nampak mungkin postingan OR LPI langsung gas saja gitu. Daftar saja gitu. Betul. Kalau mungkin teman-teman takut nggak dapat apa-apa segala macam, coba aja dulu gitu. Nanti pasti akan terasa baiknya di mana. Mungkin itu sih. Ada tambahan dari Bang Habib mungkin? Ya misalnya teman-teman ngasih kan, nih kata Bang Habib, kata Bang Saji, kayak ini luar biasa sekali. Banyak sudah segala macam. Tapi ternyata teman-teman tidak menemukan itu. Ya bisa jadi karena memang dari ada kendala teknis ataupun kendala eksternal ya. Nah, teman-teman dengan masuk LPI, teman-teman bisa mengembangkan diri, teman-teman bisa mewujudkan ide-ide teman-teman di LPI. Pengen bikin proker A, B, atau C, bisa teman-teman buat di LPI gitu. Ya, jadi masuk aja LPI lagi. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Langsung mungkin jawab aja langsung Bang. Apa sih Bang kesan terakhir lah Bang? Bang kesan yang paling terkesan lah, kegiatan paling terkesan atau hal-hal paling berkesan selama di LPI. Dan juga kira-kira apa nih Bang pesan Abang untuk mahasiswa Fakultas Hukum? Mungkin boleh dimulai dari Bang mana dulu? Habib aja. Bang Habib. Terlalu banyak sepertinya. Iya, soalnya semuanya berkesan gitu ya, Bib ya. Walaupun dia tidak enak, dia berkesan gitu. Bukan satu hal yang menyenangkan, tapi dia tetap itu hal yang berkesan, hal yang baik. Kadang satu hal yang tidak enak ini paling berkesan ya Bang. Saya pernah keluar oleh senior di LPI. Ya, itu mungkin di awal tidak menyenangkan, tapi setelah itu betul juga yang disampaikan Bang. Memang kebaikan ternyata. Dan terasa kira beri proses juga kan. Jadi kalau pesan di LPI terlalu banyak hal berkesan yang saya rasakan. Bagaimana saya dibimbing, dibina, diberdayakan gitu. Baik di dalam LPI, apa ilmu-ilmu yang saya dapat di LPI saya bawa ke luar, saya terapkan dalam kehidupan. Itu sangat berkesan. Secara kegiatan banyak kegiatan menarik, yang berkesan seperti hukum ayo ngaji, dulu kita pernah sama-sama ngaji di tepi jalan itu di dekat lapangan, kita pernah bikin tujuan itu sangat menarik, sangat berkesan. Tapi apa poin yang paling berkesan untuk saya? Ketika senior, ketika teman-teman saya mengingatkan dalam hal kebaikan, mungkin ketika itu saya sedang tetur, ketika itu saya sedang tidak baik-baik saja dalam perbuatan atau perkataan, ada teman saya mengingatkan, ada senior saya mengingatkan, wah ini tidak bagus sih itu, harusnya bisa sabar dulu, kan baik-baik. Kehadiran dari teman-teman yang pada kebaikan itu yang sangat berkesan buat saya akan biasa, dan makanya saya bangga. Saya setiap hari Rabu kita pakai masker. Saya nak ambil kursi paling depan itu. Secara pribadi saya juga akan memang duduk paling depan, tapi ketika pakai bakar LPI semakin bertakut untuk duduk di depan. Luar biasa. Mungkin saja dari belum dari Bang. Pesan Abang untuk mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 dan 2024. Langsung atau langsung dulu? Dari Abang dulu. Atau boleh juga. Boleh. Biar imbas. Oke, kesan juga ya. Benar kata Habib tadi teman-teman bahwa kalau kita berbicara tentang kesannya, semuanya berkesan gitu. Bahkan jangankan hal-hal yang baik itu, hal yang buruk saja berkesan gitu. Itu yang memang menjadi sebuah ingatan yang sangat luar biasa rasanya, pelajaran gitu. Jadi, tapi mungkin ya betul kata Habib bahwa yang berkesan itu adalah ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita diberikan sebuah pelajaran, kita diberdayakan gitu, dan kita diberikan amanah, kepercayaan, dan kita menjalankan itu dengan cara dengan cara yang sangat penuh dengan kekeluargaan gitu. Kita berjalan jatuh, kita diberdirikan lagi oleh teman-teman kita gitu. Ketika teman kita jatuh, kita juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita memiliki peran yang sama di sana. Maka yang paling berkesan salah satunya mungkin ya dari saya adalah sosialnya yang penuh dengan kekeluargaan tadi. Maka saya katakan tadi LPI ini rumah. Jadi teman-teman jangan ini organisasi biasa, bukan, ini rumah gitu, rumah yang sangat luar biasa. Nih teman-teman kalau di rumah pasti selalu diajarkan oleh keluarganya kepada hal yang baik, ya kan? Ketika teman-teman salah pasti akan diajarkan hal yang baik.
Ketika teman-teman mungkin tidak ada kerjaan, pasti akan diberikan pekerjaan yang baik-baik. Tidak akan mungkin diarahkan ke hal-hal yang buruk. Dan kemudian kalau di rumah pasti kegiatannya banyak gitu. Banyak banget. Tidak hanya tentang agama, tapi kalian akan diajarkan tentang ini, itu, segala macam. Di LPI semua itu ada gitu. Nah, makanya saya katakan LPI ini adalah rumah. Nah, jadi mungkin salah satu yang paling berkesan adalah yang saya rasakan sampai sekarang itu adalah hubungan ini. Hubungan antar kita di LPI. Jadi, saya tidak pernah merasakan sedekat ini dengan teman-teman organisasi. Saya mungkin bukan membandingkan ya teman-teman, tapi apa yang saya rasakan di LPI itu sampai sekarang gitu, seakan-akan saya dengan dia itu sudah puluhan tahun kenal gitu. Saking dekatnya gitu. Saking kita tuh nggak ada batasnya gitu. Padahal umur baru 17. Umur baru belasan gitu. Sudah puluhan tahun rasanya kita kenal gitu teman-teman. Jadi itulah ketika komunikasi kita jalan, ketika keluarga itu ada, ketika kepedulian itu ada. Nah, jadi itulah hal-hal yang berkesan menurut saya di LPI dan sampai sekarang kita berkesan gitu. Makanya setiap teman-teman LPI mungkin, Bang minta tolong untuk ini bisa Bang gitu. Maka saya akan selalu mengusahakan itu gitu. Walaupun saya harus membatalkan ini, membatal itu, atau mungkin tidak ikut yang lain. Demi LPI insya Allah kita akan selalu ada. Karena LPI ini yang membuat kita rasanya ada gitu. Yang membuat kita rasanya ada untuk perjalanan hidup kita sampai sekarang. Jadi teman-teman ya, kalau pengen merasakan hal yang sama dengan yang Habib rasakan, mungkin yang Zaki rasakan, yang saya rasakan, juga melihat bagaimana mutu dari LPI ini ya jangan sampai nggak daftar juga gitu. Jangan sampai ketinggalan gitu. Rugi nanti gitu. Udah ngode aja Bang ya Bang. Ya. Karena ya. Insya Allah sudah Bang. Jadi Masih boleh daftar. Kita bikin nanti Iya betul. ya, luar biasa sekali ya Bang. Itu ibaratkan keluarga karena kita one for all. Alfar Islam. Baik itu Allah Akbar. Pertanyaan terakhir Bang, pesan untuk mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 dan 2024, walaupun sudah di-spill sedikit Bang saja. Boleh silakan Bang. Oh, Bang Dul. Dari alumni. Gantian berarti ya. Oke, pesannya untuk teman-teman angkatan 24 sama 23. Pesan saya adalah merdeka terhadap pilihan adalah hal yang utama. Tapi untuk memberikan pilihan kita itu harus ada pertimbangan, prioritas, dan tentunya harus ada tujuan yang jelas dari itu semua. Jadi kalau teman-teman punya pilihan untuk menjadi mahasiswa yang aktif, maka tentunya itu harus diprioritaskan seperti apa jalannya. Dan pesan saya adalah teruslah memperbaiki diri. Nah, kalau kita ibaratkan diri kita adalah dinding yang masih banyak celah-celahnya, kita perbaiki sampai tidak ada celah. Gitu. Walaupun mungkin itu sangat susah. Dan memperbaiki diri ini teman-teman tidak hanya sekedar tentang bagaimana memperbaiki tentang akhlak kita saja, tidak, tapi semuanya lengkap gitu. Dan hal yang lengkap itu hanya ada di LPI. Yang lengkap itu hanya di LPI. Di LPI kita akan perbaiki semua itu. Baik hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, hubungan kita dengan sesama kita akan kita perbaiki, dan hubungan kita pribadi dengan diri kita pribadi tentang pengembangan diri kita, soft skill kita, hard skill kita juga ada di LPI gitu. Jadi hal-hal baik untuk memperbaiki apa yang ada pada diri kita ada di LPI. Nah, terus satu lagi pesan. Banyak mungkin stigma yang datang bahwa yang masuk LPI inilah orang-orang yang alim. Ya, Bib. Betul sekali. Banyak stigma, saya kurang alim, saya nggak pantas masuk LPI. Banyak seperti itu. Jadi pesan sama teman-teman bahwa LPI ini bukan tempat orang-orang alim, tapi tempat-tempat orang yang ingin memperbaiki diri. Nah, jadi kalau teman-teman rasanya kurang baik sekarang ya, jangan kemudian tidak ikut sama sekali, malah tambah parah nanti. Nah, tapi masuklah LPI untuk memperbaiki diri. Jadi niatnya itu. Jadi masuk LPI bukan karena kita alim, tapi karena kita tidak alim itulah kita masuk LPI sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Setelah kita perbaiki diri kita, kita ajak teman-teman kita yang lain untuk sama-sama memperbaiki diri. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman, terus memperbaiki diri, perbaiki mungkin lingkungan kita perbaiki, karena kebaikan itu kan datang ketika lingkungan kita juga baik. Nah, dan perbaikan itu tidak hanya satu saja ya, tapi semuanya, dan semua yang lengkap itu hanya ada di LPI. Jadi jangan lupa masuk LPI, dan di LPI ada semuanya, dan semua yang baik ada di LPI. Luar biasa quote hari ini ya Bang. Selanjutnya silakan kepada Bang Habib.
Udah diborong semua. Udah diborong Pak. Minimal 1-2 kata. Kalau diibaratkan wudhu ya, sebenarnya saya bagian tayamumnya karena airnya semua sepegang jadi debu saja lagi. Ya tahu pesan kata 2023 terutama dan 2024 yang baru masuk ke Fakultas Komunitas 19. Ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman masuk kampus, ada perbedaan dengan ketika kita masa sekolah. Lagi yang itu boarding school, yang pernah pesantren, tinggalnya di rumah, yang dikontrol oleh orang tuanya 24 jam, yang kehidupannya teratur, terjaga, terjamin. Saat ini diberikan kesempatan untuk kuliah oleh Allah, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena kuliah itu sebuah privilege yang sangat tinggi, yang tidak semua orang bisa rasakan. Tapi ketika teman-teman di perkuliahan akan ada culture shock kan? Kebebasan yang diberikan, kesempatan yang ada, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, akan membahayakan kita baik di masa sekarang ataupun masa akan mendatang. Ketika kita kuliah, ibaratnya kita masuk suatu hutan atau rimba yang gelap kan. Tapi ketika kita masuk rimba itu bersama-sama orang yang baik, punya tujuan yang baik juga, insya Allah kita bisa melalui rimba tersebut. Kita tahu di mana harus berteduh, kita tahu di mana harus berjalan, kita tahu harus sebenarnya menghindari harimau, singa, serigala, segala macamnya yang membahayakan kita. Nah, LPI itu ibaratnya adalah teman kita, LPI adalah lampunya, penunjuk arahnya gitu. Ketika di kampus gitu kuliah, banyak sekali kita yang terjebak ketika di kampus. Saya melihat sendiri ya, mungkin kejadian juga ke saya, tapi alhamdulillah karena masuk LPI dulu ditanamkan nilai baik sehingga bisa melihat kembali jalannya tersebut, jalan kebaikan. Banyak yang dulunya pesantren, banyak yang dulunya boarding school, banyak yang dulunya terjaga di rumah, sehingga sampai di kampus dia menghilangkan atau berkurang nilai-nilai kebaikan tersebut pada dirinya. Yang sebelumnya dia berpakaiannya rapi, sopan, santun, sesuai nilai-nilai norma. Tapi ketika di kampus dia mendapatkan kebebasan, akhirnya itu menipis kebaikan tersebut diterapkannya gitu. Mungkin di hatinya memang adalah masih terjaga, tapi dalam penerapannya itu yang kurang. Dengan masuk LPI, kita itu yang akan diinginkan, itu yang dibantu. Dan seperti yang Bang Saji sampaikan, LPI bukanlah tempat perkumpulan orang-orang soleh, bukanlah tempat perkumpulan orang suci, bukanlah tempat perkumpulan orang-orang alim, sehingga teman-teman merasa minder ketika masuk LPI. Tapi justru karena kita tidak alim, karena kita tidak soleh, karena kita belum merasa baik, masuklah ke LPI, sehingga kita bisa mengusahakannya bersama-sama. Tapi syukur alhamdulillahnya di LPI juga banyak memang orang-orang baik yang saya temukan. Seperti Saji, saya bertemu teman saya, Diria, Aidul, Iwat, Syair, Fauzi, Bangun, dan lain-lain, termasuk Zaki ya, saya temukan di LPI gitu. Orang-orang baik inilah yang mengingatkan, saling menguatkan. Walaupun sebagai manusia kita punya salah dan pilah, tapi pada dasarnya kita mengingat kebaikan. Di LPI inilah yang menurut saya menjadi poinnya utama sekali. Mengingatkan kepada kebaikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bisa kita digempur dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang bahasa disampaikan, tujuannya kita kebaikan. Jangan ragu. Insya Allah bisa menjadi lebih baik selagi kita niatnya memang lurus dan mau mengusahakan. Iya. Ayo join LPI. Yo, join. Jangan ragu lagi teman-teman, join LPI ya. Luar biasa sekali ya pesan yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi teman-teman mahasiswa 23, mahasiswa 24 Fakultas Hukum, ketika teman-teman menginjakkan kaki ya di lingkungan perkuliahan, kampus itu tidak hanya mengenakan kita kepada ilmu pengetahuan dan segala macamnya, tetapi di dalamnya juga ada lingkungan. Dan lingkungan itu tidak semuanya baik kan? Oleh karena itu, dengan lingkungan yang serba heterogen, apalagi kita di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maka LPI adalah salah satu cara untuk kita menjaga diri kita dari hal yang tidak baik ya, selama berkuliah.
Apalagi kita anak rantau ya, jauh dari orang tua segala macamnya. Insyaallah LPI bisa menjadi keluarga teman-teman, menjadi wadah teman-teman untuk berubah menjadi lebih baik dan juga meningkatkan diri tadi ya bang, karena dengan banyaknya dari pelatihan-pelatihan yang ada. Dan juga ini teman-teman, for your information nih untuk teman-teman angkatan 23 dan 24, alhamdulillah saat ini LPFAUA sedang mengadakan open recruitment ya, pengurus baru. Daftar Ji. Daftar lagi. Jadi pendaftaran telah dibuka pada tanggal 30 September sampai dengan tanggal 4 Oktober ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar. Karena apa? Karena kita one for all for Islam, back to Allah. Allahu Akbar. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja. Info OR-nya di mana nih? Ya, Ya. hampir lupa bang. Mana cari infonya nanti kan? Nah, untuk info OR-nya buat teman-teman bisa pantengin nih IG LPI FHWA, LPI FHWA. Nanti silakan dicari, diketik di Instagramnya, ada nanti info terkait dengan open recruitment LPI FHWA. Ataupun juga teman-teman bisa buka akun Instagram kaderisasi LPI FHWA, juga terdapat info OR di sana. Dan teman-teman ya, khusus untuk BP24 yang sudah tergabung dalam grup Bimba ya, Bimba FH 2024. Nah, di sana juga udah ada tuh info-info terkait dengan open recruitment LPI FHWA. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu risau, langsung join aja ya ke LPI FHWA ya bang. Join LPI. Oke teman-teman, itu tadi rangkaian agenda LPI Talk kita with alumni ya, pada hari ini dan demisioner. belum Alhamdulillah kita mendapatkan sebuah hal yang luar biasa, sesuatu hal yang baru ya. Apalagi tadi Bang Sahji dengan pengalamannya, Bang Habib dengan prestasi segala macamnya. Insyaallah bisa menjadi motivasi kita semua, termasuk teman-teman nih yang nonton ya. Apalagi mahasiswa baru, semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya bersama LPI FHWA. Iya. Dan juga teman-teman nantikan juga podcast selanjutnya, LPI Talk selanjutnya. Semoga nanti kita akan menghadirkan narasumber lainnya yang insya-Allah juga seru dan kece ya. Oleh karena itu pantengin terus IG LPI FHWA agar tidak ketinggalan infonya. Demikian teman-teman podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan podcast hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. LPI takbir. Allahu Akbar. Kan ya. Join LPI. Ya.